Iya sayang, udah gak usah dipikirin. Ayo kita tidur lagi. Masalah lagi, itu suara Mas Adit. Jadi gimana? Kita gedung sekarang? Ya, sekarang aja. Saya setuju. Bote! Mas, ada yang manggil. Kemana dong? Mas, bantuin dong. Ya udah. Kamu sekarang tuh meja mereka. Kalau mereka tanya aku, bilang aja gak ada. Tapi Mas... Udah, sana cepet keluar. Jangan sampai mereka makin curiga. Bote! Bote! Siapa? Ini kami, Mbak. Siapa? Ini kami. Ada apa malam-malam gini kesini? Pak, maaf sebelumnya ya. Bang Adit ada di dalam kan? Nggak ada. Saya cuma sendiri. Mbak itu udah gak usah bohong. Kita tadi tuh dengar suara Mas Adit ada di dalam. Bener. Ngapain saya harus bohong? Udah lah, Mas pada pulang aja. Biar tidur aja. Bentar, Mbak. Itu kenal Bang Adit kan? Mbak jangan bohong. Suruh dia keluar. Enggak, bukan. Ini sendal suami saya. Gak mungkin, Mbak. Mbak gak usah bohong. Mending tidur aja sama kita. Buat apa saya bohong? Gak ada Mas Adit di sini. Saya mau tidur. Dah, pada pulang aja. Iya, Bapak jaga diri ya di sana. Ingat pesan aku yang tadi. Baik, Ma. Hati ya. Ya. Hati apa? Ya. Bye. Lagi santai, Mbak. Mbak Elin, Mbak Zari. Iya nih, lagi lihat-lihat tanaman. Sepi banget, Mbak. Mas Johannya belum pulang. Suami saya lagi berangkat keluar kota, ada tugas dari kantor ke Pontianak. Oh, kapan berangkatnya, Mbak? Tadi pagi. Ya, ginilah, Mbak, nikmatin kesendirian di rumah. Belum lagi Mas Johan ditugaskan 1 tahun. Setahun? Gak pulang-pulang gitu? Pulang sih, tapi sebulan sekali. Kesepian dong, Mbak. Mau gimana lagi, Mbak? Namanya juga tugas kantor. Kalau kangen ya video callan aja. Iya sih, tapi tetap aja ada yang kurang, Mbak. Kalau malam-malam gitu. Ya, ditahan aja. Ya udah, Mbak, dilanjut ya. Suasana santainya. Kami pulang dulu ya. Oh iya, hati-hati ya. Iya. Lagi nunggu angkot, Mas. Oh, yaudah. Bareng aja, Mbak. Saya juga mau kerja nih. Gak usah deh ngerepotin. Gak apa-apa. Ayo naik. Saya naik angkot aja. Gak apa-apa. Ayo bareng aja. Beneran nih, gak apa-apa? Beneran. Ayo naik. Boleh deh. Udah. Kok sendirian, Mbak? Biasanya kan diantar Mas Johan. Iya, suami aku lagi tugas keluar kota, ke Pontianak. Oh, berapa lama di sana? 1 tahun. Setahun. Lama juga ya? Ya, mau gimana lagi, namanya juga kerja, Mas. Berarti apa-apa sendiri dong sekarang. Ya gitu deh. Oh iya, Mas kerja di mana? Saya di Tamrin, Mbak. Tamrin? Iya. Satu arah dong sama kantor aku. Oh, Kantor iya? aku di Suprapto. Oh iya. Iya. Yaudah, kalau gitu pulang sama berangkatnya kita bareng aja gimana? Gak usah deh, Mas, repotin. Gak apa-apa. Kebetulan kan kita searah. Boleh deh. Oh iya, Mas, nanti aku stop depan sana aja ya. Soalnya kantor aku di situ, nanti aku tinggal nyebrang. Oke. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Oh ya, Mbak. Boleh minta nomor HP-nya nggak? Biar kalau nanti pulang bisa janjian. Boleh. Oh iya nih. Tolong catetin ya. Ini nomor aku. Miss call ya. Oke.
Makasih ya, Mas. Ya, aku jalan dulu ya. Hati-hati. Hai. Aku cariin kemana-mana, ternyata kamu udah dari sini. Minuman siapa nih? Minuman kamu, sengaja aku pesenin. Baik kan? Baik banget. Makasih ya. Iya dong. Oh iya, by the way, tadi kamu dianterin sama siapa? Oh, itu Mas Adi, tetangga aku. Kebetulan tadi ketemu waktu aku lagi nunggu angkot. Dan kebetulan juga searah. Ya aku ikut deh. Emang kamu lihat? Ya lihat lah. Hati-hati loh, ntar kecantol lagi. Ya nggak mungkin lah, dia tetangga aku. Ya emang awalnya sih cuma jalan bareng aja berangkat kerja. Tapi kan nanti kalau kesananya jalan-jalan, kita nggak ada yang tahu. Kamu mah curigaan aja deh. Enggak lah. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sayang, kamu lagi apa? Biasa, lagi istirahat. Ini aku lagi minum sama Mbak Warni. Kamu lagi apa? Udah makan? Udah. Yang kangen sama kamu. Sama, aku juga kangen banget. Oh iya, gimana di sana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Bagus deh. Oh iya Mas, ingat ya apa yang aku bilang. Awas kamu lirik-lirik cewek lain. Ya enggak lah sayang. Kamu lihat sendiri. Buktinya sekarang aku nelfon kamu. Iya deh. Yaudah, Mas kamu baik-baik ya di sana. Jangan lupa makan. Ya sayang. Oh ya, udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Salam buat temenmu ya. Dadah. Dah. Mesra banget sih. Ya, suami. Jangan-jangan sekarang dia lagi makan siang sama cewek lain lagi di sana. Enggak mungkin lah, suami aku juga ya. Memang dia tuh sering nelfon kamu, tapi emang kamu tahu kalau di sampingnya tuh ada cewek cantik? Kamu mah bikin orang panas. Sorry ganggu. Lagi ngapain, Mbak? Enggak apa-apa kok. Aku lagi istirahat makan siang. Oh, makan apa? Enggak makan sih, lagi enggak selera makan. Kok nggak selera? Lagi mikirin suaminya ya? Enggak juga, emang lagi enggak selera aja. Oh, ya udah. Nanti aku jemput kamu di depan kantormu ya. Oke, nanti aku tunggu ya Mas. Oke. Dah. Telepon dari siapa sih? Suami lagi? Bukan, itu Mas Adit yang antar aku tadi pagi. Kok terima teleponnya jauh banget sih? Takut ketahuan ya? Takut ketahuan apanya? Ya ketahuan ngobrolnya, siapa tahu kamu lagi ngobrol sama Saan. Apaan sih? Dia cuma bilang, ntar pulangnya bareng. Kok ngomong gitu aja lama banget sih? Pasti ada ngobrol yang lain juga dong. Kayak nanya, lagi ngapain sayang? Udah makan apa belum? Nanti kalau belum makan sakit lagi. Ya enggak lah, emang aku cewek apaan? Ya kali aja gitu. Udah deh, ngobrolin yang lain aja. Ya mendingan kamu sih nggak usah ngeladenin Adit. Iya, aku tahu diri kok. Bagus deh kalau gitu. Yaudah, masuk yuk. Masih banyak kerjaan nih yang harus diberesin. Kamu duluan aja deh, aku masih mau nyantai dulu di sini. Oh, oke. Aku duluan ya. Dadah. Dadah. Maaf ya lama. Tadi banyak kerjaan yang harus aku beresin. Iya, nggak apa-apa. Lagian aku juga baru nyampe kok. Yaudah yuk, jalan. Pegangan ya. Mau mampir dulu, Mas? Gak usah, Mbak. Lain kali aja. Oh, ya udah. Sampai besok ya, Mbak. Ya, hati-hati ya. Oke. Halo, Ma. Lagi santai ya? Kok Mama pulangnya sama dia sih? Nggak jemput ya? Enggak, Ma. Kebetulan tadi pas pulang, Papa lihat Mbak Uti di pinggir jalan. Jadi ya sekalian aja pulang bareng. Jangan dibiasakan, Pak. Ntar lama-lama Papa suka lagi sama dia. Ya nggak mungkin lah, Ma. Kebetulan aja tadi. Mudah-mudahan aja sih gitu. Oh iya, Pak. Tadi Mas Agus, Mas Oto, sama Mas Anto datang ke sini. Mereka nanti malam mau ngajakin Papa rapat tuh di Sekretariat Pemuda. Hampir Papa lupa. Nanti malam ada rapat pemuda ya. Mama ikut ya? Ah, Papa aja. Mamanya lagi males, Pak. Ya udah deh. Kalau gitu Papa masuk dulu ya. Gerah. Yang lain kok nggak pada datang? Pada kemana nih? Beralangan bang. Pak Sugi belum pulang kerja. Untuk program ronda malam minggu dan program taman bermain anak-anak, alhamdulillah udah jalan bang. Bagus. Soal lomba kebersihan antar rumah gimana? Nah, kalau
itu belum sih bang. Kendalanya sih di waktu. Ibu-ibu bilang sih masih belum bisa. Soalnya mereka masih sibuk urusan masing-masing. Oh yaudah nggak apa-apa. Tapi tetap sounding ya. Siap bang. Bang, itu untuk urusan Pak Johan, karena dia nggak bisa untuk hadir ronda. Jadi kita harus cepet-cepet tuh bang cari gantinya. Soal itu nanti saya tanyakan ke Buti. Ada lagi? Oke, sementara itu aja. Yaudah, kalau gitu rapat sampai di sini aja ya. Jangan lupa ya bang, tanyain ke Buti, biar saya gampang ngatur jadwal rondanya. Iya, nanti saya pulang mampir ke rumahnya Buti. Oke, kalau gitu rapat selesai. Pamit dulu bang ya. Ya, siap. Buti. Mas Adit, ada apa ya? Begini mbak. Duduk. Nggak usah mbak. Saya cuma sebentar kok. Saya mau nanya soal pengganti Mas Johan untuk ronda lingkungan. Kira-kira ada nggak pengganti suami mbak untuk ronda malam minggu nanti? Ya, nggak ada mas. Saya ganti pakai uang kopi aja deh, gimana? Yaudah boleh. Cuma itu aja sih mbak yang saya tanya. Tapi nggak apa-apa kan nanti Mas Adit datang lagi ngambil uangnya? Iya nggak apa-apa. Yaudah. Besok berangkat sama pulangnya bareng ya. Mas Adit nggak keberatan? Malah seneng mbak bisa bareng. Oke deh, sampai jumpa besok. Yaudah, permisi mbak. Kerja, nanti istri Mas cemburu loh. Ya banyak alasan mbak. Aku bilang aja kerjaannya searah. Jadi berangkat dan pulangnya bareng deh. Ya tapi aku nggak enak sama Mbak Azari. Tenang aja mbak, semuanya aman. Makasih banyak ya mas. Seperti kemarin, aku tunggu di sini ya. Oke, Tidak, aku jalan dulu ya. ya hati-hati ya. Oke. Maaf ya, aku ajak kamu ke sini. Soalnya jenuh di rumah. Nggak apa-apa kok. Aku senang ada teman ngobrol. Lagian, aku juga kalau pulang kerja nggak tahu mesti ngapain. Paling juga di rumah bengong. Loh, kok bengong? Kan kamu bisa teleponan sama suamimu. Telepon gimana? Dia tiap aku telepon, kemarin nggak aktif. Lagian, dia juga nggak pernah nelfon aku. Kesepian dong. Makanya aku mau diajak ke sini. Seenggaknya ada teman ngobrol. Mas, kamu baik ya. Kamu antar jemput aku kerja, ajak aku ke sini. Coba Mas jadi suami aku. Emang kamu mau sama aku? Mas, aku ini perempuan. Aku pengen di ngertiin. Aku mau ada yang lindungin aku, dengar keluh kesah aku. Dan selama suami aku pergi, cuma Mas yang bisa berikan itu semua. Apa yang kamu rasakan, itu juga yang aku alami. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri, Mbak. Sejak kita sering jalan berdua, aku semakin mengagumimu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Mas. Tapi apa, sayang? Tapi aku takut jadi perusak rumah tanggamu. Yang kita rasakan ini memang tidak mudah, sayang. Aku punya istri. Kamu juga mempunyai suami. Tapi inilah hidup kita. Tanpa kita sadari, cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Aku mencintaimu, sayang. Aku mau kita selalu bersama. Dan ini rahasia kita. Jangan sampai orang lain tahu. Termasuk istriku dan suamimu. Aku mau, Mas. Aku mau menjadi kekasihmu. Aku tidak membayangkan bisa berduaan begini sama kamu. Wanita tercantik yang pernah aku kenal. Coba dari dulu kita begini. Pasti udah nikah. Nggak pernah ada kata terlambat, Mas. Sekarang kamu juga bisa kok nikahin aku. Kita jalani aja dulu, sayang. Bagaimana nanti, kita pasrah aja. Yang pasti, aku akan menjaga cintaku hanya untukmu. Cintaku juga hanya untukmu, Mas. Oh ya, sayang. Kalau nanti mau WA atau teleponan, biar aku dulu ya. Biar istriku nggak tahu.
Iya, Mas. Yaudah, kita pulang yuk. Kok cepet banget sih? Kan aku masih mau berduaan sama kamu. Kan masih ada hari besok, sayang. Oh iya, besok sehabis kerja, kamu ada acara nggak? Gak ada, Mas. Kenapa? Aku mau ajak kamu ke suatu tempat yang romantis. Di mana? Ada deh surprise. Mau ya? Di mana dulu? Pokoknya ada deh. Aku yakin kamu akan nyesel aku bawa ke sana. Di mana dulu? Kalau aku kasih tahu, bukan surprise dong namanya. Mau ya? Boleh deh. Ya udah, besok ya. Awas kalau sampai enggak. Pasti sayang. Yaudah, ayo pulang. Yuk. Akhir-akhir ini papa pulangnya terlambat sih. Dari mana aja? Banyak kerjaan di kantor. Papa lembur, mah. Lembur? Perasaan dari dulu papa nggak pernah ada lembur deh. Atau jangan-jangan papa pergi sama tetangga kita si Uti itu ya? Iya kan? Mama apa-apaan sih? Jangan duduk. Beberapa hari ini, setiap papa pulang telat, tetangga itu juga pulang telat, Pak. Kalau mama nggak percaya, datang aja ke kantorku, biar lihat yang sebenarnya. Terus mau jadi apa mamahnya? Mau jadi patung di sana? Bener, mah. Papa emang lembur. Ya udah deh, kalau papanya lembur, mama tuh cuma takut kalau papa kecantol sama wanita itu. Ya enggak lah, mah. Oh iya, besok malam papa nggak pulang ya. Papa ada urusan kantor ke Palembang. Besoknya baru papa pulang. Jangan-jangan papa mau pergi sama perempuan itu ya? Mah, jangan duduk gitu dong. Nggak baik. Ya udah deh, kalau gitu, mama minta maaf. Kok kesini, Mas? Aku sengaja kamu kesini biar surprise. Jangan boleh sayang. Marah sih enggak. Tapi kan kalau Mas bilang dari kemarin, aku bisa bawa baju ganti. Tenang sayang, semua udah siap. Ini nih tempat yang kamu bilang romantis kemarin. Gak ada orang tahu kalau kita kesini. Ih, Mas mau bikin penasaran aja. Tapi tempatnya emang bagus sih. Sering ya kesini. Enggak, belum pernah. Kemarin lusa aku cari di internet. Terus ketemu di tempat ini. Yaudah, ayo masuk. Lah, kan belum pesan kamar. Tenang sayang, kemarin aku udah booking kok. Ayo. Akhirnya, keinginanku membawamu ke sini kesampaian juga. Aku sengaja ajak kamu ke sini biar kita bebas ngobrol. Seumur umur, aku nggak pernah ke tempat ginian, Mas. Apalagi suami aku nggak pernah ngajak. Kamu nyesel aku bawa kamu ke sini? Ya enggak lah, Mas. Justru aku senang bisa berduaan sama Mas Adit. Halo, Mas. Kok nggak ada nelpon sih? Maaf sayang, aku tinggal di daerah terpencil. Lagi pula, di sini susah sinyal. Makanya sekarang aku ke kota nih, biar bisa nelfon kamu. Kamu bagaimana kabarnya sayang? Baik. Sayang, kamu lagi di mana? Ya di rumah lah, mau di mana lagi? Oh ya. Sayang, coba kamu matiin handphone kamu ya. Kita video call nih. Aku pengen lihat kamu. Kuota aku mau habis, Mas. Jadi nggak bisa video callan. Kamu bagaimana sih? Kok kuota bisa habis? Padahal aku kangen loh sama kamu. Yaudah, besok aku beli kuota ya, jadi bisa video callan. Oh iya, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja. Begini deh, besok aku transfer ya, biar kita bisa video callan. Yaudah, aku tunggu besok ya. Mas, handphone aku loh, udah dulu ya. Ya udah sayang, hati-hati ya. Dadah. Dadah. Selamat. Untung nggak ketahuan. Kamu pintar juga bohongnya ya. Kalau nggak kayak gitu, hancur, Mas. Emang kamu mau suamiku tahu? Ya enggak lah. Yuk, Kamu ada hubungan apa sih sama dia? Kamu ngomong apaan sih? Gak ada hubungan apa-apa. Gak usah bohong deh. Aku kan bisa lihat kamu tuh mesra-mesraan, peluk-pelukan sama dia. Gak mungkin lah kalau gak ada hubungan apa-apa kamu mau begitu. Sumpah, gak ada apa-apa nih. Ya terserah kamu sih. Yang aku takutin cuma nanti kalau istrinya Adit tahu, nanti gimana? Berabe loh. Gak ada apa-apa. Apa yang mesti ditakutin? Ya udah, itu sih terserah kamu. Emang gak ada apa-apa kok, swear.
Iya deh, percaya. Mama kenapa keturut gitu? Jawab jujur, Pak. Semalam Papa dari mana? Nggak dari luar kota, kan? Kok Mama ngomong gitu sih? Papa emang keluar kota ke Palembang urusan kantor. Bohong. Papa pergi kan sama perempuan itu? Jangan bilang Mama nggak tahu ya, Pak. Tahu gimana? Semalam Mama itu dari tempatnya Mbak Uti. Dan rumah Mbak Uti itu tertutup. Dia pergi dan pasti perginya sama Papa. Enggak, Ma. Berapa kali sih harus Papa bilang kalau Papa itu ke Palembang? Aneh. Setiap Papa pulang telat, Mbak Uti itu juga pulang telat. Kalau kenyataan emang gitu, harus bilang apa? Siapa tahu dia ke rumah saudaranya. Aku ini perempuan, Pak. Mama bisa tahu ada nggak beres antara Papa sama Mbak Uti itu. Udah deh, Papa ngaku aja. Mama ini bikin jengkel aja ya. Aku itu capek, baru pulang. Malah dituduh yang enggak. Ya udah kalau Papa yang nggak mau ngaku. Udah sana Papa mandi biar fresh dan Papa nggak bohong lagi. Siapa yang bohong? Begini ini nih yang bikin Papa jengkel. Udah capek-capek kerja, malah dituduh yang enggak. Terserah kalau nggak percaya. Tunggu, Pak. Besok Mama mau pulang kampung. Ibu lagi sakit. Terserah. Dasar perempuan nggak tahu malu. Suami batik duluan di luar kota, dia mau enak-enak selingkuh sama suami orang. Hanya aja, tuh, lihat aja jalannya. Kecil banget, ganjen lagi. Aduh, ampun deh. Sakit banget ya. Udah kita laporin aja Jeng ke suaminya, biar tahu rasa dia. Setuju, tapi nggak usah kita lapor. Suami kita aja. Aduh, ini ibu-ibu. Lagi pada ngomongin apaan sih? Kok kelihatannya seru banget? Itu Mas, perempuan gak tau mau itu selingkuh sama Pak Aditya. Oh, jadi udah bukan rahasia lagi ya? Bapak-bapak di kampung ini juga udah risih ngeliat mereka. Kemana-mana selalu berdua. Pakai peluk-pelukan lagi. Makanya Mas, masa aja yang laporin sana. Mas kontaknya dia tau rasa, dikasih pelajaran untuk perempuan. Caranya sih begitu. Tapi kita kan nggak cukup bukti. Mereka itu selalu jalan berdua, itu udah cukup bukti menurut saya. Tapi kalau untuk ngebuktiin mereka sekamar, ya agak susah sih. Kalian tenang aja. Kami udah punya rencana buat ngegep mereka. Kalau sampai ketahuan, kami bakal laporin ke suaminya. Udah Mas, kalau perlu suaminya bawa ke sini, biar dia tahu tuh kelakuan istrinya. Tenang. Kita udah punya skenario mau digimanain. Kita lihat aja apa yang terjadi. Ya udah, Papa jalan dulu ya, Mah. Oh iya, Mah. Papa habis pulang kerja mau ke sekretariat pemuda, mau ada pertemuan. Oh, gitu ya udah. Iya, Pak. Ya udah. Nanti Gila ya, udah punya pasangan masih aja selingkuh. Gak malu apa? Kalau dia punya malu, nggak mungkin dong dia selingkuh. Gimana ya cara kita nangkap mereka lepas lagi berduaan? Gimana kalau habis rapat kita ketemu? bagus tuh. Kebetulan kan istrinya lagi pulang kampung. Pasti dia mampir tuh ke rumah selingkuhannya. Kalau gitu, selesai rapat, kita pura-pura pulang aja. Begitu Bang Adit pulang, kita datangin tuh rumah Bu Uti. Saya setuju. Maaf ya teman-teman, saya terlambat. Jalanan macet soalnya. Gimana kalau langsung kita mulai aja? Ya mulai aja Bang. Oke, malam ini kita cuma mau bahas soal keamanan aja. Itu masalah Bu Uti gimana Bang? Siapa yang ganti suaminya untuk ronda? Habis rapat kemarin, saya ke rumahnya Bu Uti. Dan Bu Uti bilang, dia mau ngasih uang aja untuk beli kopi buat yang jaga. Artinya, nggak ada pengganti Mas Johan, suaminya. Itu bisa aja, tapi udah fix belum, Bang? Dulu sih Bu Uti ngomong gitu. Tapi, nanti saya perjelas lagi deh. Iya tuh Bang, harus diperjelas lagi. Oke, ada usulan lain? Sementara itu aja, Bang. Hampir lupa. Tolong disampaikan pada warga, agar masing-masing warga bisa saling menjaga lingkungan kita. Maksudnya? Ya, kalau ada yang sakit kan, bisa saling membantu. Terus kalau ada hal yang kurang pantas terjadi di lingkungan kita, semua wajib menegur. Harusnya memang begitu, agar kampung kita aman dari angkara murka. Oke, itu aja ya. Yaudah, kalau gitu rapat kita tutup.
Silakan kalau yang mau pulang, silakan pulang. Saya mau ke rumah Buti untuk memperjelas soal Ronaya tadi. Siapa? Siapa di luar? Kucing ya sayang. Udah gak usah dipikirin. Ayo kita tidur lagi. Masalah lagi. Itu suara Mas Adit. Jadi gimana? Kita ke rumah sekarang? Ya, sekarang aja. Saya setuju. Mas, ada yang manggil. Kemana dong? Mas, bantuin dong. Ya udah. Kamu sekarang temui aja mereka. Kalau mereka tanya aku, bilang aja gak ada. Tapi Mas, Udah, sana cepet keluar. Jangan sampai mereka makin curiga. siapa? Ini kami, Mbak. Siapa? Ini kami. Ada apa malam-malam gini kesini? Pak, maaf sebelumnya ya. Bang Adit ada di dalam kan? Enggak ada. Saya cuma sendiri. Mbak itu udah nggak usah bohong. Kita tadi tuh dengar suara Mas Adit ada di dalam. Bener. Ngapain saya harus bohong? Udah lah, Mas Bos pada pulang aja. Orang tidur aja. Bentar, Mbak. Itu kenal Bang Adit kan? Mbak jangan bohong. Suruh dia keluar. Enggak, bukan. Ini sendal suami saya. Gak mungkin, Mbak. Mbak nggak usah bohong. Mending jujur aja sama kita. Buat apa saya bohong? Gak ada Mas Adit di sini. Saya mau tidur. Udah, pada pulang aja. Semua bukti udah jelas. Dan dia masih aja ngelak. Gimana menurut kalian? Kita laporin aja ke suaminya. Biar tahu rasa dia. Benar. Mas Johan harus tahu. Tok, sekarang kamu telepon Mas Johan. Halo? Mas Johan? Oh iya, Mas Santo, ada apa ya? Jadi begini, Mas. Maaf nih mengganggu malam-malam. Kami habis memergoki istri Mas berduaan sama Bang Adit di rumahnya Mas Johan. Maksud kamu selingkuh? Iya, Mas. Ada buktinya nggak? Bener, Mas. Kami ngedengar sendiri. Mas Santo, jangan ada ya. Ini bener, Mas. Begini, saya nggak akan percaya kalau nggak ada bukti fotonya ya. Kamu ngerti kan maksud saya? Buktiin. Kalian dengar sendiri kan? Suaminya ini bodoh. Mau aja ditipu sama istrinya. Udah biarin aja. Yang penting kita udah kasih tahu dia yang sebenarnya terjadi. Suami bodoh. Udah dikasih tahu, sok-sokan minta bukti lagi. Ya udah kita pulang aja. Bang. Tunggu dulu, Bang. Kenapa? Bang, kita mau nanya. Abang jawab jujur. Tadi malam Abang di rumah Mbak Uti kan? Kami dengar suara Abang dari kamar Mbak Uti. Jangan asal dulu ya. Siapa di rumah dia? Siapa? Demi abang aku aja. Kami semua dengar suara abang dari rumah Mbak Uti. Sendal ini nih. Oh. Sendal yang kami lihat ada di depan rumah Mbak Uti. Ini abang sekarang aku aja. Kurang ajar lo. Sekali lagi kalian berani menuduh saya begitu, saya laporkan kalian. Mending sekarang kalian kerja biar kaya. Jangan nebar fitnah mulu. Siapa yang fitnah? Dan tolong bang, jangan hina kami dengan kata-katamu tadi. Memang kalian miskin kan? Mulai sekarang, saya nggak sudi berteman sama kalian. Seperti saya benar fitnah. Kita nggak boleh menyerah. Di malam kita samperin dia lagi. Kasih dia pelajaran. Jangan nanti malam. Dia masih takut dan dia nggak mungkin ke rumah Mbak Uti. Besok atau lusa. Oke, rusak. Sayang, tahu nggak? Kemarin aku berhasil ngancam 3 orang model itu. Dan mereka semua takut. Tapi Mas, jangan-jangan mereka datang lagi malam ini. Nggak mungkin sayang. Mereka itu pengecut. Kalau mereka datang, aku lawan semuanya. Mereka itu kecil.
Jadi mau gimana? Oke, kita pergi sekarang. Ayo. Bote! Ya, Pak. Buka pintunya, Mbak! Ngapa kalian datang ke sini? Mau cari Mas Adit? Dia nggak ada di sini. Mas Ari tadi di dalam pasti. Nggak ada. Awas ya. Nggak ada, Mas. Minggir, minggir. Gus. Ada di mari, Gus. Awas. Jangan lemari saya, Mas. Minggir, minggir. Sini lo. Sini. Tadi. Sini lo. Sini lo. Mas Adit.